Di sebuah perkotaan, terdapat seorang pegawai swasta bernama Abdul yang bekerja di salah satu perusahaan ternama di kota itu. Abdul merupakan seorang pegawai yang bekerja keras dan rendah hati. Di tempat ia bekerja, banyak pegawai lain yang menyukainya. Hal tersebut dikarenakan ia selalu tepat waktu saat datang bekerja, menyelesaikan seluruh pekerjaannya dengan baik, dan tidak lupa juga ia selalu membantu pegawai lainnya ketika mengalami kesulitan. Walaupun begitu, atasan dari Abdul yang bernama Dandi tidak menyukainya. Karena ia berpikir bahwa Abdul hanya ingin mencari muka agar pegawai lainnya menyukainya. Pada suatu hari, ketika Abdul hendak pergi ke tempat kerjanya, di perjalanan ia melihat seorang pengendara motor yang ditabrak oleh pengendara mobil, namun tidak mendapatkan pertolongan dari siapapun. Abdul yang melihat peristiwa tersebut langsung mengambil inisiatif untuk menolong pengendara motor tersebut. Astaga Pak, bagaimana kondisi Bapak sekarang? Aduh, sakit sekali, Pak. Sepertinya kaki saya patah. Waduh, sebentar ya Pak, saya bawa Bapak ke rumah sakit ya Pak. Abdul pun membawa pengendara motor tersebut ke rumah sakit. Sesampainya mereka di rumah sakit, Abdul langsung memanggil tenaga medis untuk membawa si pengendara motor ke ruang perawatan. Namun, karena prosedur dari rumah sakit tersebut di mana pasien membutuhkan wali untuk membayar biaya pengobatannya, maka Abdul harus menunggu di rumah sakit untuk mengurus biaya tersebut. Setelah menyelesaikan proses pembayaran biaya pengobatan, Abdul bergegas pergi ke tempat kerja karena ia sudah terlambat. Sesampainya di kantor, ia langsung dihampiri oleh Dendi, atasannya, karena ia sudah terlambat selama kurang lebih 30 menit. Abdul, dari mana saja kamu? Kamu lihat nggak? Ini sudah jam berapa? Maaf Pak, saya terlambat karena tadi di jalan saya... Mau alasan apa kamu, ha? Udah deh Dul, jangan banyak alasan. Kamu jadi orang yang nggak bisa profesional ya. Maaf Pak, tapi tolong dengarkan saya dulu Pak. Tadi di jalan saya melihat seorang pengendara motor yang ditabrak oleh sebuah mobil, namun langsung ditinggalkan begitu saja Pak. Jadi saya menolongnya dan membawanya ke rumah sakit Pak. Maka dari itu saya menjadi telat Pak. Terus urusan itu dengan saya apa? Ya kalau telat, telat aja. Tidak usah beri saya 1000 alasan. Sudah pintar cari muka, ternyata pintar juga kamu cari alasannya. Mulai saat ini, setiap apapun yang kamu lakukan, beritahu saya. Dari jam kamu masuk kantor hingga keluar kantor, saya harus tahu. Tapi Pak, Dan ingat, mulai saat ini kamu harus mengikuti seluruh perintah saya. Tidak ada kata tidak mau, tidak bisa, ataupun alasan lain di hadapan saya. Mengerti? mengerti Pak. Abdul pun merasa kesal dan malu karena dipermalukan di depan pegawai lainnya. Kejadian tersebut menjadi topik pembicaraan utama para pegawai lain di perusahaan tersebut. Dari pagi hari hingga sampai waktu pegawai perusahaan tersebut pulang, Abdul merasa tertekan karena menjadi bahan pembicaraan. Raut wajah yang muram itu pun masih ia bawa sampai ke rumah. Di rumah, istrinya menyambutnya, namun ia melihat raut wajah suaminya yang sangat muram. Ia bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa suaminya memasang raut wajah seperti itu? Halo Yang, bagaimana kerja hari ini? Kok muka kamu kayak tertekan gitu? Aku nggak apa-apa kok, yang tadi aku cuman ada sedikit masalah di kantor. Serius, cuman sedikit nih. Muka kamu kelihatannya nggak seperti itu loh. Iya, aku nggak apa-apa beneran. Ya udah, aku udah siapin makanan di ruang tamu tuh. Ayo makan. Oke yang. Setelah Abdul menyelesaikan makan malam bersama istrinya, ia pun ditanya oleh istrinya lagi tentang apa yang sebenarnya terjadi di kantor. Karena istrinya terus menanyakan hal tersebut kepada Abdul, maka Abdul pun mengatakan semua yang terjadi di kantor. Kok atasan bisa semena-mena gitu sih sama bawahannya? Kalau aku jadi kamu sih, aku bakal balas tindakan bosmu sih. Nggak boleh gitu yang, mungkin aku memang ada salah sama dia.
Gak gitu sayang, kalau memang dia sengaja melakukan hal itu terhadap kamu, masa kamu diam aja? Kamu juga harus bisa memberi dia efek jerah biar dia gak seenaknya lagi sama kamu. Ya sudahlah yang tidak perlu dipikirkan. Mereka pun pergi ke kamar tidur dan langsung beristirahat. Ketika istri Abdul tidur, Abdul pun masih terbangun karena memikirkan perkataan istrinya. Keesokan harinya, ketika Abdul sampai di kantor, tiba-tiba sudah ada CEO dari perusahaan tersebut beserta para direktur lainnya. Abdul pun teringat perkataan istrinya untuk memberi efek jerah kepada Dendi karena sudah bertindak semena-mena terhadap dirinya. Abdul pun memiliki ide untuk mengungkapkan apa yang sudah dilakukan bosnya terhadap dirinya kemarin. Ia langsung pergi ke ruang pengawasan dan meminta pengawas CCTV untuk memberikan rekaman mengenai kejadian kemarin dan memasukkannya ke dalam USB-nya. Mas Abdul, kenapa datang ke sini, Mas? Ada perlu apa ya, Mas? Permisi Pak, sebelumnya saya mau minta maaf Pak, masuk ke ruangan ini nggak izin terlebih dahulu. Tujuan saya ke sini itu untuk meminta rekaman CCTV pada saat kejadian kemarin Pak. Oh, ketika Mas dimarahi sama Pak Bos ya? Iya Pak, apakah boleh Pak? Boleh, Mas, boleh banget. Sebentar, saya carikan datanya ya, Mas. Setelah mendapat rekaman CCTV kemarin, Abdul pun dipanggil oleh Dandi ke ruangannya untuk mempresentasikan kinerja yang sudah dilakukan selama sebulan ke belakang. Ia pun langsung mempersiapkan seluruh perangkat yang akan digunakan untuk mengungkap kejahatan bosnya selama ini. Ya Abdul, silahkan mempresentasikan hasil kinerja kalian selama sebulan kebelakangan. Baik Pak. Tetapi CEO dan direktur pun terkejut karena yang ditampilkan bukanlah hasil kinerja, melainkan video ketika Dendi memarahi dan mempermalukan Abdul. Apa-apaan ini? Dandi, jadi selama ini kamu sudah semena-mena dengan anak buahmu. Bukan begitu, Pak. Ini semua salah Abdul, Pak. Dia terlambat 30 menit dan masih memberikan banyak alasan dan menunjukkan ketidakprofesionalannya terhadap pekerjaan ini, Pak. Maaf Pak Dendi, tapi sebelumnya saya sudah memberikan alasan saya mengapa saya terlambat. Tapi Bapak nggak mau mendengarkan saya Pak. Jadi, lagi pula ini pertama kalinya saya terlambat masuk kantor loh Pak. Kamu, jangan banyak alasan kamu. Dandi, cukup. Mulai saat ini jabatanmu saya turunkan dan kamu akan saya alokasikan ke cabang yang lain. Mengerti? Dan kamu Abdul, kamu akan menggantikan posisi Dandi sebagai atasan di sini.